Silicon Valley Bank, SVB, kolaps pada Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023, dan mengguncang pasar keuangan Amerika Serikat. SVB kolaps hanya 48 jam setelah berencana mengumpulkan dana sebesar 2,25 miliar dolar untuk menambah modal pada Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023. Dunia pun dibuat bertanya-tanya apa yang membuat bank yang berdiri pada 1983 tersebut kolaps hanya dalam hitungan hari. Berikut poin-poin penting seputar kolapsnya SVB. 1. Kenaikan suku bunga The Fed. Bank Sentral Amerika Serikat, AS The Federal Reserve, The Fed, menaikkan suku bunga sebesar 450 basis points, BPS, sejak pertengahan Maret tahun 2022 atau setahun lalu menjadi 4,5 sampai 4,75%. Kenaikan suku bunga membuat minat investor dalam membeli aset berisiko berkurang. Lonjakan suku bunga juga membuat ongkos pinjaman meningkat tajam. Kondisi ini membebani banyak perusahaan startup yang merupakan klien utama SVB. 2. Nasabah atau klien SVB menghadapi kegentingan akan kebutuhan dana tunai. Kenaikan suku bunga membuat rencana penawaran saham perdana atau IPO banyak perusahaan startup tertunda sehingga membuat pengumpulan dana melalui non-IPO lebih mahal. Sementara itu, banyak perusahaan startup yang menarik dananya dari SVB untuk memenuhi kebutuhan likuiditas mereka. Kondisi ini membuat SVB kelimpungan karena penarikan besar-besaran dana nasabah. Hingga Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023, penarikan modal dari SVB menembus 42 miliar dolar atau 648,69 triliun rupiah. Sejumlah venture capital, VC, diminta untuk segera menarik dananya dari SVB, seperti Founders Fund, Union Square Ventures, dan Coatway Management. 3. SVB menjual obligasi dengan harga yang lebih rendah. SVB menjual obligasi yang mereka miliki untuk mendapatkan dana segar. Sebagian besar bond yang dimiliki mereka adalah surat utang pemerintah AS. Bond yang dijual senilai 21 miliar dolar atau sekitar 324,35 triliun rupiah. Rata-rata yield pada bond tersebut di kisaran 1,79%, jauh di bawah yield saat ini di kisaran 3,9%. Akibatnya perusahaan merugi hingga 1,8 miliar dolar atau sekitar 27,8 triliun rupiah. 4. SVB mengumumkan penjualan saham. SVB pada Kamis, tanggal 9 Maret tahun 2023, mengumumkan akan menjual saham dan convertible preferred stock senilai 2,25 miliar dolar. Convertible preferred stock merupakan saham preferen yang bisa dikonversi menjadi sejumlah saham biasa di masa mendatang. 5. Penjualan saham kolaps. Sejumlah nasabah SVB menarik uangnya dari mereka karena banyak yang khawatir. Deal dengan General Atlantic juga tumbang karena kekhawatiran meningkat. Upaya pengumpulan dana yang semula diharapkan bisa menyelamatkan perusahaan pun gagal. Saham perusahaan bahkan ambruk 60% pada perdagangan Jumat kemarin. 6. SVB masuk dalam pengawasan kurator. SVB runtuh karena gagal menemukan alternatif pembiayaan termasuk penjualan perusahaan. Lembaga penjamin simpanan AS FDIC mengumumkan jika SVB resmi ditutup dan kini berada di bawah pengawasan kurator. FDIC akan mencari upaya untuk menjual aset SVB dan mencari pembayaran dividen yang kemungkinan digunakan untuk membayar nasabah yang tidak dijamin. SVB memiliki aset senilai 209 miliar dolar atau sekitar 3,3 triliun rupiah dan deposito sekitar 175,4 miliar dolar atau sekitar 2.709,1 triliun rupiah per akhir 2022. 209 miliar dolar atau sekitar 3.228,1 triliun rupiah dan simpanan sekitar 175,4 miliar dolar atau sekitar 2.709,1 triliun rupiah per akhir 2022. Dengan aset sebesar itu, SVB menempati peringkat 16 dalam daftar bank AS dengan aset terbesar. Sayangnya, sekitar 89% dari simpanan mereka tidak dijamin. FDIC hanya menjamin dana sebesar 250.000 dolar atau 3,86 miliar rupiah per nasabah untuk masing-masing rekening. Mereka yang memiliki simpanan lebih dari itu akan mendapatkan sertifikat dalam pengawasan kurator. Berita ini dirilis oleh CNBC Indonesia Research.